sisi lain dari dari bidang bahasa Inggris, yaitu penerjemahan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali lulusan pendidikan bahasa Inggris yang meskipun kuliahnya di pendidikan, tapi ketika lulus memiliki profesi sebagai penerjemah. Itu, dan terutama lagi tema yang akan kita angkat kali ini adalah penerjemahan bidang Islamik. Jadi tidak banyak kita ketahui sebelumnya, padahal ini sesuatu yang kalau di sekitar di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti di madrasah atau di PTKI itu sangat penting karena kita didorong untuk selalu menulis, mempublikasikan karya-karya kita, dan jika ingin dikenal di dunia internasional, kita disarankan untuk menulis dalam bahasa asing, yang salah satu yang diutamakan adalah bahasa Inggris. So, it is very important to know some Islamic terms, the Indonesian and English equivalent, supaya ketika menerjemahkan tidak ngaco begitu ya. Itu akan mengantarkan kita ke pengantar dari acara pada pagi hari ini. Rasanya masih pagi terus gitu. Padahal sudah lumayan siang ya. Pengantar hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Haji Dindin Jamaluddin MAG. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Sarjana Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar magisternya di bidang ilmu agama Islam, konsentrasi ilmu pendidikan Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan beliau juga mendapatkan gelar doktornya di bidang pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga memiliki banyak sekali riwayat conference, menjadi presenter, menjadi pembicara. Beberapa di antaranya adalah menjadi pembicara di workshop kerjasama Islamic Studies di Takushoku University, Jepang pada tahun 2016. Kemudian menjadi presenter di Asia International Multidisciplinary Conference di UTM, Malaysia pada tahun 2017. Dan juga pernah menjadi presenter di IIF di Taiwan pada tahun 2019. Nah, tentunya tema yang dibawakan pada konferensi tersebut erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Jadi kita lihat nih nanti relevansinya. Pasti sangat relevan ya Pak dengan materi yang akan disampaikan Pak Amin hari ini. Beliau juga sudah banyak mempublikasikan karya ilmiah. Salah satu yang terbaru adalah tentang Tekno University menjawab tantangan globalisasi, studi menuju UIN Sunan Gunung Jati Bandung bereputasi internasional pada tahun 2018. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya karena nanti waktunya habis 1 jam membahas Pak Dindin saja gitu. Baiklah, tanpa berlama-lama, Pak Dindin, mangga, the time is yours. Thank you. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Honorable Bu Dr. Nia ya. Thank you for the invitation. Pak Amin, PhD candidate. How are you? What time is it there? Good, thank you. It's still morning or evening? Close to 6. Okay. All the audience, my beloved students, maybe most of you is PBI student, and I am glad to hear that PBI always step ahead to make another academic atmosphere, because Pak Amin is one of the Tarbiyah scholars who live, in empirical evidence in Australia.
Walaupun saya sudah kemana-mana, tapi kan saya tidak empirical evidence untuk sit in class gitu loh. Betul nggak Pak Amin? Tapi kan Pak Amin kan empirical evidence jelas ada di kelas. Nah, kenapa saya penting menyampaikan empirical evidence dalam istilah bahasa Arab disebut dengan likulli maqamin maqalun wa kulli wa likulli maqalin maqamun. Kaitannya dengan translation atau terjemah tentu itu sangat erat kaitan dengan sosiogeografi. Seperti misalkan di Sunda, misalkan kita ingat ada Tijalikes, Tikosewat, Titajong, dan seterusnya. Mungkin if we translate to English or to Arabic, maybe itu hanya apa, jatuh apa Bu Dahlia ya? Apa, Tikosewat, Tiserele, itu kan satu bahasa Inggris ya Bu Dahlia ya? Iya, itu bahasa Inggris banget, Pak. Itu bahasa Inggris tingkat tinggi, Pak. Hanya bisa yeah, most of the Sudanese language couldn't be translated to English, both to English and Arabic. I mean, di Arab juga sama. It's so difficult to translate Tisel, Tijalika, Tikosewan. Itu in Arabic term is quite different. So I wanted to emphasize that what we mean about the Islamic terms. Islamic terms not only how we understand about Arabic. No. Saat kita memaknai ihsan, ihsan ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu bukan berarti ihsan itu adalah Arabic term. Nah, ini mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut ya, Bunia, tentang Islamic terms ini adalah apakah harus selalu Arabic atau it could be taken by Sundanese atau bisa dari English atau bisa dari mana? Because yes, bahwa bahasa Quran adalah bahasa Arab. It's quite yes. But if we talk about Islamic term as Arabic language, I do not agree with this statement. Okay? So, Pak Amin saya pikir punya wawasan yang sangat luas untuk membahas tentang ini, tentang Islamic term dalam konteks bagaimana kita menerjemahkan bahasa-bahasa mungkin yang dimaksud Bunia atau Buddha ya, di dalam konteks Islamic terms ini adalah Al-Quran ya, Al-Quran term, atau saya juga nggak tahu di penjelasan ini filosofinya panjang. Islamic term is not about the Quran, tapi bahwa Quran adalah ditulis dalam bahasa. Tapi Islamic term itu bahasa. Saat misalnya, I give an example. Saat Rasulullah SAW itu akan dibunuh oleh orang Quraisy, ya Muhammad, aku ini pedangnya sudah sampai di leher. Ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu? Ya kan? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Muhammad hanya menjawab, maaf kok agak putus-putus Pak, maaf. Allah. Nah, apakah Allah itu Islamic term, Quranic? Cukup? Oke? Oke. Nah, untuk itu saya berapresiasi kepada PBI, I appreciate, dan Pak Amin mohon untuk ditularkan ilmunya. Mudah-mudahan Pak Amin sehat-sehat di Australia dan bisa terus berkontribusi untuk UIN, untuk Tarbiyah, untuk PBI. Terima kasih Bunia, Bu Moderator. Mohon maaf kalau nanti saya tidak sampai akhir. Saya akan ikutin terus. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di offline untuk membahas tentang Islamic terms, because I do not agree with the term Islamic term, because it's quite different between Islamic term and Quranic terms. Okay? Thank you Pak Amin. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Wadek so much. Thank you. Terima kasih Pak Wadek atas pengantarnya. Mungkin itu langsung dijelaskan oleh Pak Amin mengenai klarifikasi mengenai what is meant by Islamic terms in this sense ya Pak. Karena kan
Yeah, different countries may have different terms for the Islamic terms, but yang akan menjadi kajian kita hari ini yang mana seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wadek. Selanjutnya kita langsung mulai saja pada acara inti, yaitu pemaparan dari Pak Amin mengenai how to translate Islamic terms into English. Tapi sebelum itu izinkan saya sedikit menjelaskan latar belakang atau biodata dari Pak Amin. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Aminuddin. Biasa kita panggil Pak, biasa kita kenal Pak Amin. Beliau lahir di Bandung dan saat ini berprofesi sebagai dosen dan penerjemah. Mungkin kalau bisa ditambahkan dosen, penerjemah, dan kandidat doktor ya Pak. Kandidat PhD, insya Allah tahun ini, amin. Kemudian beliau memiliki gelar sarjana dari 2 institusi, yaitu dari Pertanian Universitas Pajajaran dan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Keren ya, kuliahnya double Pak Amin. Kemudian beliau mendapatkan gelar magisternya dari Pendidikan Bahasa Inggris UPI juga, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Western Sydney University. Nggak usah pakai ini ya. Oke, dan beliau juga sedang mengerjakan kajian di S3, yaitu Linguistics in Translation Studies. Nah, banyak sekali karya ilmiah yang sudah diterbitkan oleh Pak Amin, dan salah satu yang terbaru adalah berjudul Addressing Islamic Terms in English Text in the Indonesian Context, Transliteration or Translation. Ini diterbitkan di jurnal Current Trends in Translation, Teaching, and Learning. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkan pemaparan dari Pak Amin. Untuk slide-nya Pak Amin yang akan share atau saya? Boleh saya saja mungkin, Bu? Oke, ya, Pak. Silakan. Bapak punya waktu 40 menit untuk pemaparannya. 40 menit. Silakan, the time is yours, Pak. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Amin. Simpel saja, pasti setiap orang akan ingat. Saya diminta oleh Ibu Nia untuk mengisi kajian riset PBI kedua, kalau tidak salah. Dan ini berkaitan dengan artikel terbaru saya di Desember 2020 yang diterbitkan di Helsinki terkait penerjemahan Islamic terms di konteks Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Pada kali ini saya akan menekankan pada strategi dan rasional dan alasannya kenapa. Ini dalam bahasa Indonesia aja ya Bu ya. Mangga Pak, senyamannya. Bisa mix, bisa. Mohon maaf tadi saya gabung terlambat karena banyak farewell party di sini yang harus saya hadiri, jadi I have to catch up the time as quickly as possible. Tadi telah disebutkan juga publikasi saya dengan pembimbing. Pembimbing saya unik. Saya belajar di Sydney. Saya kira Sydney itu kulitnya putih-putih, ya. Ternyata pembimbing saya ini pembimbing pertama dari Cina, Ping Yang, dan pembimbing kedua dari Jepang. Ya, dan mereka tidak mengenal apa itu Muslim, ya. Yang mereka kenal adalah Muslim itu adalah teroris, ya, dan itu betul. Kita akan
ketika saya mengajukan kajian ini mereka sangat tertarik. Kenapa? Karena pemikirannya sangat terbuka dan itu perlu dikaji lebih dalam. Saya akan masuk ke background. Kenapa saya mengambil, sebenarnya ini hanya salah satu bagian dari research yang saya lakukan dalam tesis yang sedang saya kerjakan. Dari 11 bab yang saya lakukan, saya memiliki 4 bab khusus temuan. Salah satunya adalah mengenai strateginya. Strategi penerjemahan di Indonesia sangat dikenal luas dalam publikasi research. Jadi ketika Ibu dan Bapak menggoogle, umumnya penerjemahan terkait Islamic terms akan muncul mengenai strategi. Karena memang awal mula ya penerjemahan dikenal yaitu dengan strateginya, dan memang betul. Isu yang saya angkat di sini terkait Islamic term karena memang sangat problematik dalam konteks Indonesia, baik ke Indonesia maupun konteks Arab. Dan isunya pada latar belakang konsep di sini. Mungkin beberapa temuan dari Catford, sudah jelas ya ini suara saya? Ya. Catford, House, dan Venuti itu merujuk pada 2 kutub ya. Yang terkenal adalah Venuti, yang sifatnya forenisasi dan domestikasi. Ya, forenisasi artinya menggunakan kembali kalimat aslinya, kata aslinya, sedangkan strategi domestikasi itu menerjemahkan kata itu ke kata target, seperti itu. Nah, kalau saya sodorkan di sini kata jihad dan holy war di sini. Kalau di konteks Barat, kira-kira menurut Ibu dan Bapak mana yang dipakai, jihad atau holy war? Mungkin holy war ya yang lebih mudah Holy war, dipahami oleh audiensnya, mungkin. Iya. Nah, yang saya temukan di di beberapa kamus di Amerika, mereka refer ke holy war. Tapi di Inggris, karena mungkin banyak imigran dari Pakistan ataupun negara-negara Muslim, seringnya mereka menggunakan kata jihad. Nah, jadi tentunya ini hal yang kontradiktif ketika ditanyakan apakah jihad itu sama dengan holy war. Apakah sama atau tidak? Ya. Di salah satu waktu saya pengujian proposal, jihad ini memiliki 7 lapis ternyata. Karena sebenarnya arti dari jihad itu menahan nafsu. Ya. Jadi kalaulah holy war itu salah satu jenisnya yaitu bersifat preventif. Ya. Jadi sedangkan holy war sendiri dianggap dalam konteks Nasrani itu ada perang salib dulu itu ya terkenal. Nah jadi jihad itu selalu dikaitkan dengan holy war sebagai cultural substitution di sini. Bukan berarti ini salah ya, tapi kurang tepat gitu. Tapi kita harus meluruskan. Saya sebagai salah satu peneliti harus meluruskan konsep. Kita tidak menerjemahkan kata ya, tapi jihad itu memiliki makna apa? Nah, makna itulah yang kita terjemahkan gitu. Seperti itu. Ini hanya pengantar saja. Tadi dikatakan, saya harus mengklarifikasi dulu yang dikatakan oleh Pak Wadek. Islamic terms itu apakah bisa disebut Quranic term atau Arabic terms? Memang they are intertwined. Jadi banyak
banyak rujukan yang merujuk pada hal yang sama. Nah, yang menjadi pembeda di kajian saya ini, saya mengambil hal yang dalam konteks akademis, yaitu istilah-istilah Arab yang digunakan dalam kajian hadis, ilmu hadis. Jadi sesimpel itu. Saya tidak memasuki kata jihad itu memiliki berbagai makna, tidak, tapi banyak istilah atau terms dalam hadis yang perlu diperjelas, khususnya ketika dipelajari oleh orang Barat. Karena dalam kedekatan bahasa Arab dengan Indonesia itu lebih dekat dibandingkan dengan bahasa Inggris. Ya, walaupun mungkin sebagai informasi di Sydney ini Arab itu mungkin ketiga ya komunitasnya. Jadi jangan kaget kalau ibu dan bapak melihat orang yang menggunakan cadar di Sydney itu lebih banyak daripada di Bandung. Seperti itu. Ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai arti kata jihad dan sering disalahartikan karena konsep kekerasan ya yang selalu digembar-gemborkan oleh Barat. Kalau ini sifatnya levelnya level hanya kutipan, tapi saya terus terang mendapatkan respon langsung dari orang Baratnya sendiri yang bukan dalam tanda kutip bukan rasis ya, tapi memang mereka sangat against Islam itu betul-betul diperlihatkan dengan verbal. Ya, kalau di sini ketika ada conference, saya waktu itu sebagai salah satu pembicara mengenai Islam di Indonesia. Dan banyak yang bertanya, khususnya ateis, ya, mengenai Islam, praktek Islam di Indonesia, dan banyak di antara mereka yang rujukannya hanya pada rujukan Barat. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Bagaimana kalau dari Indonesia? Nah, ini yang salah satu yang saya angkat, bagaimana kata-kata dari kata-kata Islami dari bahasa Indonesia itu ingin saya ungkap ke konteks Barat itu seperti apa. Ya, jadi kenapa ini menjadi penting untuk diketahui? Karena penerjemahan Islamic terms ya berbeda dengan penerjemahan kata bahasa Inggris. Jadi ketika bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu direct ya, langsung. Tapi ketika di penerjemahan bahasa Arab yang ada dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu mencari masalah ya sebenarnya. Kenapa? Karena di sini sifatnya indirect. Artinya informasinya sedikit. Jadi karena konteksnya ini bukan konteks maksudnya hanya sedikit informasi yang kita ketahui mengenai kata Arabnya langsung. Kebanyakan referensi yang saya temukan yaitu terjemahan langsung dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Ya, nah inilah yang saya ungkap bagaimana kalau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Seringnya ini menjadi kebingungan, pangkal kebingungan, apalagi banyak di sini kawan-kawan saya orang-orang Indonesia, calon PhD Indonesia yang kajiannya mengenai Islamic Studies. Dan banyak konsep Islam yang para pembimbingnya itu tidak mengerti. Selalu, walaupun sudah mereka Google, dijelaskan menurut Google seperti apa, tetap tidak tahu. Nah, akhirnya mereka diskusi dengan saya sedikit menjelaskan bagaimana hal mudah bagaimana menyampaikannya lah. Nah, itulah ya sebenarnya saya memang tidak tahu mengenai bahasa Arab terus terang, tapi ingin sekali berkontribusi bagaimana kata Arab dalam bahasa Indonesia itu bisa going global. Gitu. Itu salah satunya. Ya,
banyak yang tidak setuju ya kalau Islamic term itu untranslatable. Tapi kalau kita lihat, memang kata Islamic terms itu dalam range bisa diterjemahkan atau bisa tidak. Ini salah satu yang saya tanyakan juga dalam kuesioner yang saya kirimkan, dan umumnya menyatakan dari 90 translators, penerjemah yang saya tanyakan, mereka menyatakan bahwa hampir sebagian besar ya, bahwa kata Islami itu untranslatable, sesuai yang dikatakan Al-Humaid di sini. Nah, tapi memang tidak ada kata absolutely translatable. Masih ada ruang ya, perbedaan di antara para penerjemah, apakah ini bisa atau tidak. Nah, itu contohnya. Ya. Juga konteks yang saya ambil adalah dalam Islamic Studies, jadi akademik konteks. Seringkali saya sebagai salah satu dosen diminta oleh teman dosen yang lain untuk menerjemahkan abstrak, dan yang abstrak yang saya terjemahkan, alhamdulillah tidak banyak komentar dari penguji atau profesor. Tapi ketika salah satu profesor mendatangi saya, Pak Amin, kenapa ini konsepnya seperti ini? Saya tidak mengerti. Saya lihat abstraknya, oh ini bukan saya yang menerjemahkan, saya bilang. Jadi memang penterjemahannya itu, mohon maaf kalau saya katakan, bahkan menggunakan Google. Ya bagaimana kita mengandalkan Google ya untuk penerjemahan Islamic term yang memiliki ya, konsep yang tidak bisa dijelaskan oleh mesin ya. Nah disinilah saya ingin mengambil kajian ini bagaimana sebenarnya Islamic term ini diterjemahkan. Nah, setelah salah satu hal yang sangat memotivasi saya untuk meneliti adalah bahwa dari satu abstrak ke abstrak lain, walaupun katanya sama, itu diterjemahkan berbeda. Nah, inconsistent penggunaan inilah yang ingin saya buka gitu ya, ingin saya teliti lebih lanjut. Ya, sekarang mungkin sedikit ke penjelasan referensi mungkin. Di sini walaupun di sini saya banyak, akan sedikit saja karena mungkin mudah-mudahan di diskusi akan terekspos lebih banyak lagi. Ya, bahwa Islamic terms dikaitkan dengan kata yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, konsep untranslatability pada Islamic terms itu sangat kuat. Tadi sudah disebutkan bahwa karena ada kaitannya dengan budaya dan agama di sini. Nah, juga saya untranslatability itu kalau dilihat dari bisa dibagi dua di sini dalam linguistiknya, katanya atau budayanya. Kalau kita lihat Islamic terms, kita bisa melihat kata sebagai kata literalnya, atau kita bisa melihat kata itu konsepnya. Tadi disebutkan seperti ihsan. Bagaimana kita bisa menerjemahkan ihsan? Kenapa? Karena kata ihsan sendiri itu di konsep Barat memang tidak ada. Ya. Nah, itu maka disitulah adanya agama di sini salah satu menurut Newmark itu sebagai salah satu budaya di situ dimasukkannya istilah-istilah agama. Tapi di sini tujuan utama penerjemahan itu kan untuk komunikasi, bahwa pembaca bisa mengerti hasil terjemahan itu. Itu mungkin yang utama dalam setiap terjemahan. Ya, Islamic terms dari dua sumber ini merujuk pada 3 bentuk
yaitu yang sudah diasimilasi seperti kata jihad. Di konteks barat ini kalau Ibu Bapak melihat itu jihad muncul sebagai jihad, dan sekarang jihad banyak diteliti dalam linguistik, khususnya kajian korpus. Bagi Ibu Bapak yang tertarik, kajian ini sangat diminati di Inggris ya, tapi kalau di sini kurang booming di sini untuk kata jihad. Kemudian bagaimana dituliskannya? Nah itu sering muncul kata Islamic term itu dimiringkan dalam konteks ini, sebenarnya secara hanya teknis ya, tapi ternyata teknis itu kalau menurut orang sini pembimbing saya itu membingungkan. Apakah kata itu harus dimiringkan atau dalam tanda kurung saja, atau dikasih ya tanda kutip, atau di bold? Ternyata kalau menurut saya, gimana kita aja mau miringkan mau apa? Ternyata tidak. Itu mempunyai konsekuensi tersendiri. Nah, inkonsistensi disitulah yang perlu diluruskan. Ya, kemudian contoh yang di Amirul Mukminin misalkan dimiringkan, kemudian dalam penjelasnya dalam tanda kurung ya, Commander of the Faithful. Kemudian ada yang ketiga yaitu terjemahannya langsung. Jadi di sini fikih, law, jurisprudence ya. Jadi terjemahan dari fikih itu. Jadi ada yang menerjemahkan langsung aja, nggak usah kata Islamic term-nya dituliskan, langsung saja ini. Kenapa? Karena ya memang itu diterima di sini di barat ya. Ya. Nah, saya menggarisbawahi bahwa menyederhanakanlah bahwa strategi itu akhirnya menjadi apakah diterjemahkan, apakah diganti ke bahasa targetnya, atau hanya mengganti bunyinya saja, spellingnya saja, transliterasinya saja. Nah di sini ini sederhananya. Nah sebenarnya jadi untuk penerjemahan itu kan dicari kata terdekat ya, walaupun kata terdekat ini juga mempunyai konsekuensi apakah tepat atau tidak. Contohnya misalkan kata apa ya, atau kata ini seperti halal misalnya, permissible, atau tapi kan halal sendiri punya konsekuensi ini. Halal itu apa saja yang dikatakan halal gitu ya. Atau misalkan zakat, apakah bisa diterjemahkan sebagai charity? Ya, atau karena di situ ada kewajibannya ya, sense of obligation to present itu. Nah, itu yang tidak bisa terungkap, yang dalam kajian Islamic term di Western Sydney itu yang sering khususnya kajian tentang halal itu sangat booming di sini. Kenapa? Karena kita khusus orang Muslim itu sangat harus be cautious with the food, karena tidak semua yang kita makan seperti di Indonesia itu mengandung sejenis diambil dari yang tidak halal. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Nah itu yang sering bagi ibu bapak yang tertarik untuk mengambil kajian halal bisa ke Sydney, itu sangat digemari di sini ya, banyak profesornya. Nah, untuk transliterasi yaitu hanya merubah saja bunyinya. Ya, ini dua konsep ini yang perlu dipahami. Ya. Ya. Kalau kita lihat contoh sederhana dari Islamic terms, di sini al-hadis misalkan ya. Kemudian di tengah ini ada hadits with TS dan hadits with TH. Nah, untuk TS ini sebenarnya ini sudah diperbaiki di KBBI ya, menjadi hadis. Ini kata TS ini transliterasi dari al-hadis yang dulu sekarang jadi. Tapi sampai sekarang bahkan di abstrak yang saya terjemahkan
inilah yang dipakai, bukan kata hadis dengan S. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris, ya mungkin kita semua udah paham ya, dengan akhiran TH, sederhana saja merubah. Ini hanya berbeda sistem transliterasi saja, mana yang dipakai. Nah, saya menemukan penerjemahan dari Indonesia, dari Islamic Term dari Indonesia ke bahasa Inggris, banyak penerjemah masih menggunakan transliterasi Indonesia untuk dipakai dalam bahasa Inggris. Dan mohon maaf kalau saya garis bawahi di sini, bahkan salah satu penerjemah, bukan salah satu kelompok penerjemah dari professional translators lah, itu melakukannya. Nah itu perlu digali lebih lanjut ini. Ya, jadi karena kajian saya dalam bidang linguistics di translation studies, jadi di sini kaitan linguistik dan budayanya kental sekali. Untuk linguistiknya, saya menggunakan systemic functional grammar terkait penyusunan Mohon maaf, Pak Amin ke unmute, kena mute maksudnya. Ya, terima kasih. sudah. Sudah. Sertifikat ya? Ya, jadi saya juga meneliti Islamic terms dengan systemic functional grammar, di mana kita akan mengetahui bagaimana Islamic terms itu disusun berupa sintaks dari Islamic terms dalam bahasa target. Dengan systemic functional grammar, kita bisa mengetahui mana yang dilekatkan sebagai head, ya, thing-nya, dan mana yang dilekatkan sebagai modifiers-nya. Karena untuk Islamic terms, misalkan ada dua kata, ulama hadis. Kalau konsep dalam bahasa Inggris, akhirnya jadi hadis ulama atau hadis scholars. Ya. Nah itu beda efeknya dengan the scholars of hadis. Banyak teman-teman bahasa yang mengatakan apa sih bedanya? Ya, jadi dalam systemic functional grammar itu mana yang dijadikan inti, ya, itu yang menjadi fokusnya. Nah, ada sistem identifikasi dan sistem fokus dalam systemic functional grammar yang perlu diperjelas untuk memperjelas arti dari hasil terjemahannya. Walaupun dalam kajian penerjemahan systemic functional grammar belum banyak diteliti di konteks Indonesia. Ya, kemudian ya sudah sebelum. Nah, bagaimana terkait budaya? Bahkan ya salah satu chapter saya mengenai budayanya. Salah satu kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Islamic term itu dicobakan untuk diterjemahkan ke konteks Barat itu melihat ada konsep di Barat itu kan kebanyakan Nasrani ya. Nah itu sering dikaitkan dengan contoh misalkan juru dakwah. Jadi kan preacher itu yang lebih terkenal atau ya missionaries misalkan itu kata yang terdekat ya yang bisa digunakan dengan cultural substitution yang kita pakai. Tapi ada juga yang menerjemahkan hadis sebagai Bible. Nah, itu temuan saya yang sangat menarik juga. Kenapa? Ya, mungkin saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi muncul di beberapa ini ya. Iya. Oke. Berikutnya. Oh ya. Ya, mungkin sudah terkenal di banyak literatur mengenai penerjemahan ini sebentar.
ini ya, Lamb of God menjadi seal of God. Kenapa? Karena lamb itu di konteks Eskimo itu tidak ada ya. Lebih familiar seal di sini sebagai pengganti, dan itu dipakai dalam Bible. Nah, apakah di konteks Islam bisa seperti itu? Saya tidak tahu di sini. Ya, kemudian contohnya Syahadatain ya, di sini salah penerjemahan sebagai doctrinal formula. Karena konsep untuk Nasrani itu dipakai ya di doctrinal formula. Sedangkan Syahadatain itu kan ya the declaration of faith. Nah, itu yang saya coba untuk masukkan di sini. Dan juga tadi sudah disebutkan jihad, dan menurut Mark Jer di sini disebutkan memang tidak mudah ya menerjemahkan kata terkait budaya, karena ya mencari persamaan equivalence-nya itu ya memang tidak ada yang equivalence 100% di sini. Selalu ada perbedaan di situ. Dan disebutkan ini sebagai mission impossible. Tapi sebagai penerjemah tentunya selalu ada jalan keluar ya. Di situ, seperti itu. Ya. Jadi saya menyimpulkan di sini bahwa perbedaan budaya ini membuat penerjemahan semakin lebih menarik ya untuk diteliti. Ya. Kemudian terkait ini pemilihan strategi di sini. Kenapa seorang penerjemah memilih strategi A, sedangkan penerjemah lain strategi B? Nah, di situ rasionalnya yang perlu kita gali. Ya, oke. Nah, jadi ini ada 2 research questions dalam artikel yang saya terbitkan itu, yaitu mana yang penerjemah itu pilih, transliteration atau translation di sini. Kemudian ya alasannya apa di sini, rasionalnya. Jadi itu yang saya kaji untuk artikel. Ya, untuk saya merekrut 13 penerjemah mahasiswa, kemudian dosen ada 11 dan 10 orang dari penerjemah HPI. Dan yang mereka terjemahkan adalah abstrak master thesis ya. Kemudian saya interview juga, kemudian mereka juga menerjemahkan, dan saya menggunakan ada 2 framework Islamic Term Typology yang saya kembangkan dengan pembimbing di sini, dan ini mungkin yang sudah umum menggunakan framework dari Venuti, Foreignization and Domestication. Ini mungkin terbaru ya, padahal Venuti itu tahun 95. Saya baca dari tahun yang terbaru 2018. Ya, ini kita masuk ke hasilnya. Di sini saya melihat, saya menggunakan framework yang saya kembangkan sendiri yang terkait strategi foreignization dan domestication. Di sini saya melihat tipologi penulisan Islamic terms. Umumnya penerjemah itu memilih yang normal ya. Jadi tidak dimiringkan. Umumnya itu. Sedangkan tapi ada juga yang dimiringkan atau normal tapi diberi info penjelas ya dalam tanda kurung. Ada juga diberi penjelas dan tidak dalam tanda kurung, sebagai lihat di contoh fikih ada dalam tanda kurung atau menggunakan or. Itu umumnya. Untuk domestikasi di sini langsung penerjemahannya tidak menggunakan Islamic terms. Rata-rata di sini ditemukan bahwa penerjemah HPI itu lebih kuat ya dalam memproduksi Islamic terms-nya. Jadi transliterasinya lebih kuat dibandingkan penerjemah dosen dan mahasiswa. Ini saya tidak membandingkan statistik karena ini hanya 10 orang, tapi secara kuesioner saya bandingkan itu, dan itu dibahas di kajian yang lain. Ya, jadi bisa disimpulkan di sini untuk
penerjemah HPI itu lebih cenderung untuk menggunakan kata aslinya di sini. Itu. Nah, kita lihat di sini, ini lebih luas lagi. Itu tadi hanya 2 saja, varinisasi dan domestikasi. Sekarang saya kembangkan, saya modifikasi. Kenapa? Karena Islamic terms yang saya kaji juga ada dalam berbentuk compound words. Jadi 2 kata. Seperti ulama hadis. Nah, jadi ada gabungannya di situ. Saya ingin melihat, dan ternyata memang kalau secara umum strategi varinisasi itu lebih tinggi dibandingkan domestikasi, dan untuk kombinasi ini bisa terlihat hampir merata ya. Tapi khusus penerjemah dosen di sini agak sedikit lebih tinggi nilainya dibandingkan yang lain. Dan untuk peripheral strategy, sebenarnya ini saya maksudkan dengan strategi yang mencakup teknik-teknik tambahan. Baik itu omission, misalkan or addition, atau menggunakan another Islamic terms, atau cultural substitution, dan lain sebagainya. Ya, contoh di sini untuk varinisation yang saya temukan akidah, itu bisa ada dalam transliterasi Indonesianya seperti ini, atau sebelah kanannya, atau menggunakan or di sini, atau menggunakan dalam tanda kurung. Ini it happens. Dan ini saya juga hitung berapa jumlah yang menggunakan masing-masing ini. Ya, dan untuk strategi varinisasi ini saya perjelas kembali. Mohon maaf kalau ini terlalu teknis, Ibu Bapak, karena memang jadi strategi itu membawahi beberapa teknik. Nah, di sini untuk strategi varinisasi itu ada pure borrowing technique. Jadi langsung saja kata aslinya itu dipakai. Ya, ditemukan ini paling banyak ternyata. Dan tadi seperti saya sudah kemukakan, penerjemah profesional ini lebih cenderung untuk menggunakan pure ya. Kemudian untuk borrowing technique with one describing word. Jadi ada tambahan satu kata penjelas, hanya satu di sini. Dan terlihat penerjemah dosen unggul di sini, lebih banyak. Untuk borrowing teknik menggunakan ada satu kata tapi dijelaskan lebih dari 2 kata. Nah, ini bisa terlihat ternyata penerjemah dosen dan mahasiswa ini sama ya, dan untuk penerjemah profesional ini sedikit di sini. Ya, secara total kita bisa lihat ternyata untuk penerjemah mahasiswa lebih banyak ya dibandingkan penerjemah yang lain. Nah, ini untuk contoh saja untuk transliterasi hadits, Indonesian transliteration matan, ya. The combination of both transliteration matan hadis. Ini hanya sebagai contoh bagaimana itu bisa ada 2 ya, matan hadis. Nah, ini saya terjemahkan. Matan itu transliterasi Indonesia. Tapi hadits itu transliterasi barat. Nah, ini dua-duanya digunakan dalam konteks penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Dan itu murni ada ya. Ya. Sekarang untuk strategi domestikasi, yaitu diterjemahkan langsung oleh satu kata itu sangat mendominasi di sini. Hampir 90%. Tapi juga ada yang satu kata diterjemahkan menjadi 2 kata atau lebih. Ya, oke. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa memang penerjemahan satu kata dalam Islamic term bisa diterjemahkan diganti ya dengan satu kata dalam bahasa target di sini umumnya begitu. Ya, contohnya di sini seperti matan diterjemahkan sebagai wordings, dalil sebagai evidence, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang menarik mengenai hujat. Di sini hujat diterjemahkan sebagai reasons. Ya, memang begitu ya. Tapi ada salah satu penerjemah yang menerjemahkan hujat sebagai blasphemy, ya. Oh, mungkin saya refernya mungkin ke menghujat gitu ya. Padahal dalam kajian hadis ini arguments ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi temuan-temuan yang kurang tepat itu menarik karena dilihat background-nya.
Nah, background itulah yang menentukan. Karena saya masih ingat salah satu penerjemah memberitakan bahwa seorang penerjemah itu tergantung dari skill research-nya. Ya, jadi kalau skill research-nya kurang ya hasilnya mungkin jadi. Tapi bagi mereka yang banyak membaca ataupun banyak refer ke banyak sumber, nah itu lebih kuat. Jadi umumnya mana yang dipakai itu yang digunakan. Yang ketiga ini kombinasi di antara kedua strategi itu. Jadi karena ada dua kata ya, salah satunya adalah preserving English transliteration. Jadi penerjemah mana yang bahasa Inggrisnya ternyata yang digunakan. Nah, itu hampir umum 66,7%. Ya, kita tentu maklum ya, karena ketika diterjemahkan ke konteks barat, ya tentu English transliteration yang digunakan. Tapi juga ini menarik, masih ada penerjemah Indonesia yang menggunakan transliterasi Indonesia untuk di konteks bahasa Inggris. 33% di sini. Ya, contohnya misalkan ulama hadis. Untuk diterjemahkan ada hadith scholars. Ya hadits ya, with TS ini Indonesian transliterations. Padahal, tapi ada juga yang memang sudah menggunakan transliterasi bahasa Inggris, menggunakan hadits with TH scholars. Nah ini, tadi sudah kita lihat komposisinya. Nah untuk terakhir, peripheral strategi, kita bisa melihat ada strategi teknik tambahan, ada penghilangan ya, atau penambahan, menggunakan kata umum atau menggunakan kata Islami yang baru. Contohnya juru dakwah diterjemahkan menjadi dai. Nah, ini menjadi another Islamic term contohnya. Dan cultural substitutions seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita bisa lihat ternyata untuk peripheral strategi kita melihat teknik menggunakan Islamic term baru itu lebih tinggi daripada teknik yang lainnya. Contohnya di sini, contoh omission di sini, penilaian kesahihan hadis. Nah, kesahihan, umumnya kesahihan diterjemahkan validity. Tapi ketika digunakan dalam bahasa target, validity-nya dihilangkan. Nah ini, sering ini terjadi. Kemudian kata Al-Quran. Ada penambahan di sini supaya sounds ini, the Holy Quran. Ini. Ada penambahannya di sini. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan mengenai temuan strateginya. Nah sekarang alasannya kenapa mereka menggunakan strategi A gitu ya? Saya temukan ada 4 rasional yang saya sendiri ini hasil wawancara dan kuesioner. Yang pertama umumnya para penerjemah merefer ke common practice yang banyak dipakai itu apa? Nah, yang saya maksud dengan banyak dipakai itu di sini ditekankan pada sumber-sumber kata ya di mana terdapat kata Islami tersebut. Jadi artinya sudah dipublikasikan, artinya itu kan yang sudah valid ya yang dipakai. Nah, itu mereka sering merefer ke sana. Dibandingkan dengan mereka melihat ke kamus misalkan. Nah, seperti karena kalau ibu bapak melihat ke korpus untuk American dan British corpus sedikit sekali penggunaan Islamic terms yang dipakai di sana. Kecuali kita punya data untuk Arabic terms ya, cuma sedikit di situ. Nah, kemudian yang kedua reader orientations. Saya kebanyakan mereka menuliskan memutuskan strategi A ini, mereka melihat tujuan dari pengguna penerjemahan abstrak ini untuk siapa? Seperti itu. Siapa sih pembacanya ini? Nah, itu. Kalau ini kalangan akademis, ya tentu mereka lebih mengenal kata-kata ini. Jadi ada mengapa saya tidak menerjemahkan misalkan? Ya saya lihat tujuannya dulu. Nah, itu. Jadi di sini ada reader orientations. Seringkali banyak penerjemah, khususnya penerjemah mahasiswa yang kurang melihat ini dibuat atau diterjemahkan untuk siapa.
Padahal konsep ini sangat penting sekali dalam penerjemahan. Yang tiga, banyak penerjemah yang mengungkap bahwa ini hanya sebagai jargon saja, sebagai istilah saja, ya. Jadi hanya karena setiap bahasa punya istilah masing-masing. Seperti istilah dalam permainan bola misalkan. Nah, itu balik Bandung lah contohnya yang mudah. Nah, itu dah sebuah jargon. Nah, begitu pula Islamic terms, ya. Mereka menganggap ini hanya sebatas istilah saja, tidak lebih dari itu. Ya. Nah, berdasarkan belief tersebut, jadi mereka hanya menggunakan saja tanpa menerjemahkan, karena memang istilah belum tentu ada istilah yang sama di bahasa yang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga, umumnya untuk ini sedikit does not sound academic ya, karena mau saya begitu Pak katanya ya. Nah, itu di sini ada personal motives. Tapi ada hal yang lain, karena saya ini lulusan pesantren Pak. Jadi saya perlu mengenalkan sebanyak mungkin Islamic term dalam penerjemahan saya. Nah, ini saya anggap ini sebagai personal motives yang perlu digali lebih lanjut. Ya, kita mengakhiri pembicaraan ini, saya lebih menyimpulkan bahwa jadi umumnya penerjemah Indonesia itu cenderung menggunakan strategi menggunakan kembali kata Islamic terms itu. Jadi dalam bentuk transliterasi. Ya, umumnya yang gayanya normal, tidak dimiringkan. Kemudian kalau dilihat antar grup, ternyata kelompok penerjemah mahasiswa dan penerjemah profesional di sini memperlihatkan mereka lebih memilih strategi forenisasi dibandingkan kelompok dosen. Kelompok dosen itu lebih cenderung untuk menerjemahkan. Nah, ini juga perlu diteliti lebih lanjut kenapa seperti itu. Dan umumnya di sini common practice menjadi alasan yang umum para penerjemah dalam memilih strategi tersebut. Ya. Begitu Ibu Moderator, mohon maaf kelamaan saya ini. Tidak apa-apa, hanya lewat 5 menit. Oh iya. Baik. Kalau pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Amin atas pemaparannya. It's a very interesting topic to discuss sebetulnya. Kajiannya juga memberikan wawasan baru, khususnya untuk saya ya Pak, yang pernah sih menangani penerjemahan istilah-istilah Islami, tapi ya itu tadi sih, kadang dalam satu artikel misalkan yang harus diterjemahkan tidak selalu menggunakan pendekatan yang sama kan ya, tergantung familiarity of the term juga, kemudian tergantung misalkan kita ingin supaya pembaca memahami dan kita memberikan semacam definisinya dalam kurung, tapi kalau kepanjangan kan repot juga ya Pak ya. Kadang seperti itu. Saya ini kata penjelas Islamic term terpanjang itu ada sampai 18 kata. 18 kata. Itu 2 baris. Itu hanya menjelaskan hadis. Oh. Hadis dalam kurung, ya itu panjang sekali. Ya, betul-betul. Jadi tricky juga ya. Dan tentunya kita harus memperhatikan target readers-nya siapa. Begitu. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 15 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai kajian kita hari ini, silakan bisa menyalakan mikrofonnya langsung atau menulis di chat pertanyaannya. Mau Bu Dahlia buat Prof. Amin. Silakan Bapak. Silakan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gampang Kang. Alhamdulillah. Ya, berarti sepertinya Pak Amin, saya menjadi salah satu partisipan juga kayaknya, entah, tapi yang jelas bukan certified sih,
Bu Dahlia. Nggak tahu kayaknya Saya juga ingat terasa pernah mengisi kuesioner sih. Ya. Oh, dunia kayaknya yang certified. Oh tidak, belum. Ya, Pak Amin, seperti yang di kita, yang di Jurnal Pendidikan Islam, memang banyak juga sih ya, lebih ke mungkin yang tarbawinya ya, yang pendidikan, tapi memang Quran dan hadis juga banyak. Kelihatannya kalau untuk konteks yang akademik dan juga publikasi, international reader kelihatannya ya yang lebih jadi pertimbangan kita. Betul. Asia Tenggara lah, mungkin juga Afrika dan lain sebagainya. Kalau yang untuk pertimbangan kita yang native speaker yang akan membaca, mengkonsumsi, mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang negara-negara yang Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi memang tadi kata Bulia juga pertimbangan kita lebih banyak memberikan kata informasi selain bahasa yang tadi ya transliterasi dan ditambahkan dengan kata yang sedekat mungkin. Karena persis kata Pak Amin tadi, zakat tidak mengandung obligasinya ya, sementara kalau mau dipaksakan charity juga nggak kena juga. So, rasanya kita nggak rela juga kalau dihilangkan aspek itunya, yang sulit lah, betul ya, untranslatable. Tapi menarik sekali Pak Amin, saya juga mau bertanya apa nggak jelas, tapi benar-benar lah paralyzed ya Bu Dahlia, keren banget topiknya. Alhamdulillah nuhun pencerahannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ruli. Sukses lancar aja studinya, Prof. Cepet pulang. Kangen ya. Kelamaan tuh itu udah semester genap. Mau nggak yang lain, mahasiswa ataupun dosen yang silakan. Mohon. Iya, terima kasih Pak Ruli atas komentar ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Testimoni gitu Pak. Rekan-rekan yang lain mungkin, rekan-rekan peserta yang lain yang bisa berkaitan dengan kajian hari ini atau ingin meminta tips kepada penerjemah senior jika masih ada yang merasa penerjemah pemula gitu. Jadi sebaiknya bagaimana untuk menerjemahkan Islamic terms supaya akurat dan understandable bagi readers-nya, misalnya seperti itu. Ada? Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Kaprodi dulu, silakan. Ya, boleh Pak Amin, yang Ibu Dahlia, tips menerjemahkan abstrak ya, ini banyak kawan-kawan yang dari S2 pasca UIN nih. Oh iya. Judul sudah lingkungan gitu, sebelum ke itu. Bagaimana tipsnya? Biar minimal ya, gitu lah Pak Amin, minimal understandable. Mohon. Ya, baik, terima kasih Bu Nia. Jadi kalau dibilang, jadi kalau begitu bagaimana yang tepatnya menerjemahkan Islamic terms, khususnya dalam konteks penerjemahan abstrak untuk mahasiswa master ataupun doktoral di sini. Saya melihat memang saya hanya mengungkap, menggambarkan, bukan menjudge ini salah atau tidak, atau tapi saya hanya melihat mana yang paling banyak digunakan. Jadi untuk konteks akademis, transliterasi atau strategi menggunakan kembali Islamic terms itu yang yang umumnya dipakai. Tapi jangan salah Bu Nia, kenapa? Karena contohnya ini kan kalau tadi ada istilah jargon atau term ya. Di sini ada contohnya yang salah satu Islamic term yang saya gunakan adalah hadis do'if. Jadi karena ini konteksnya ke dalam bahasa Inggris, untuk kata hadis itu konsepnya memang tidak ada dalam konsep Barat. Tapi ketika ada kata do'if itu penjelas Bu. Penjelas artinya kalau diterjemahkan ya sebagai lemah atau weak. Jadi jangan semena-mena, karena ini ada di sini banyak saya menekankan pada mentang-mentang ini bahasa Arab jadi dipakai itu lagi gitu. Jangan. Kenapa? Karena ini sudah
dibuktikan pada kawan-kawan PhD, calon PhD di sini di Islamic Studies oleh para pembimbingnya. Mereka banyak tidak mengerti apa ini, ya. Nah, setelah saya perjelas dengan ininya harus dalam bahasa Inggris. Nah, seperti kata hadis dhaif, jadi weak hadis misalkan. Nah, ini baru mereka akan jelas. Tapi ketika hanya menggunakan hadis dhaif, ya gampang Pak Amin pakai aja dalam tanda kurung. Coba kalau abstrak itu kan seminimal mungkin kata. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan banyak penjelas, itu bukan lagi abstrak itu. Kan begitu. Nah, itu sedikit masukan dari saya, dan harus ada memang pelurusan dalam yang seperti saya bilang Bu, bahwa kata paling banyak, kata penjelas paling banyak ada 18 kata. Hanya untuk kata hadis, satu hadis. Hadis itu dia jelaskan dengan 18 kata. Luar biasa dalam abstrak kan, dalam abstrak. Nah, itu kemudian pasti akan timbul pertanyaan. Bagaimana itu istilahnya too wordy ya, terlalu ini. Iya. Malah akan melebihi dari standar kata jumlah kata yang diakui seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Apakah sudah ada semacam konsensus atau convention untuk istilah-istilah Islami itu sebaiknya pakai apa dalam bahasa Inggris? Apakah sudah ada atau belum? Jadi untuk penerjemahan istilah Islami dalam bahasa Inggris itu sudah ada kesepakatannya belum? Misalkan antara penerjemah se-Asia misalkan atau penerjemah se-Australia. Adakah yang semacam itu? Ya, itu banyak literatur yang menjadikan gap penelitian mereka terletak pada kurangnya standar yang bisa dijadikan rujukan. Nah, salah satunya adalah penerjemahan Islamic term ke dalam bahasa Inggris sampai saat ini belum ada. Seperti itu. Ya, Kenapa? Ya. Karena ada dua jenis transliterasi. Ya. Baik, ya walaupun dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris itu ada, tapi memang tidak komprehensif, tidak lengkap. Ya, walaupun ada. Kita bisa merujuk pada Oxford. Di Oxford itu ada secara online kita bisa mengakses kata-kata apa saja yang sudah ini Oxford Islam ya, tentang khusus Islamic Studies di Oxford itu sudah ada rujukannya di situ. Tapi juga dalam prakteknya walaupun sudah ada rujukan, ya para penerjemah kita tidak mengarah ke sana. Seperti itu. Jadi perlu dari ini mungkin apabila ada penerjemah HPI di sini bisa disampaikan ke Pak Indra Listio di sini. Memang salah satunya adalah bahwa perlu ada konsensus bersama, khususnya untuk para penerjemah, ya himpunan penerjemah, yang bisa dijadikan kami ini sebagai dosen juga mahasiswa, bagaimana antar teori dan praktek itu selaras begitu. Betul. Ya, ya ini saya hanya dari pihak peneliti saja seperti itu. Iya, ya terima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan ada di sini anggota HPI yang ikut acara hari ini, jadi bisa disampaikan kepada Bapak Ketua. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Taufik Nur Rohman. Katanya saya pernah menerjemahkan dokumen yang banyak sekali Islamic terms yang berkaitan dengan Salafi. Saya pun melakukan riset, namun sulit sekali menemukan padanan yang tepat. Akhirnya saya cetak miring dan diberikan penjelasan dalam kurung. Adakah strategi riset lainnya yang lebih efektif? Ya, begitu pertanyaannya, Pak. Betul. Strategi yang paling efektif menurut saya adalah karena saya juga dalam kuesioner menanyakan ini. Umumnya mereka untuk mengetahui arti dari Islamic term itu sumber apa yang mereka rujuk. Nah, yang saya temukan bahwa umumnya mereka merujuk pada
ini Google, ya, karena HP sudah ada di mereka. Nah, tapi kan informasi yang di Google itu belum tentu benar. Nah, yang benar karena waktu itu ya kebanyakan dosen dan mahasiswa itu dari UIN, ya. Jadi karena banyak mereka ibu bapaknya ataupun teman-teman dari yang mengetahui bahasa Arab, jadi mereka banyak menanyakan pada ustadz, ya, yang tahu mengenai Islamic term itu atau hadis scholars. Umumnya langsung kepada Profesor A misalkan menanyakan ini. Jadi harus ada resource person. Itu yang menurut saya mampu memperjelas apakah kata ini perlu diterjemahkan atau tidak. Pertanyaan ini menarik. Jangan sampai semua kata dimiringkan atau semua kata diterjemahkan. Karena kita harus mengetahui bahwa seperti kata hadis dhaif, hadisnya memang dipertahankan, tapi kata dhaifnya sendiri yang saya lihat dari banyak penerjemahan itu ternyata diterjemahkan gitu. Jadi kalaulah mempertahankan hadis dhaif sebagai sebuah konsep bisa saja, tapi itu konteksnya adalah konteks terbatas, ya. Tapi untuk pembaca akademis luar seperti pembimbingnya teman-teman saya ini ketika membaca hadis dhaif, mereka tidak mengerti. Baru mengerti ketika dalam tanda kurung. Tapi itu kan menjadi too wordy. Terlalu banyak, bayangkan banyak Islamic term, kemudian banyak penjelas. Nah, ini menjadi kurang baik, ya. Akhirnya apa? Ya tentu harus ada cara. Oke, hadis dhaif sebagai weak hadis misalkan. Nah, ini baru alternatif yang paling bisa dipahami lah. Seperti itu. Jadi baik sekali ini pertanyaannya dan menggugah kita semua. Jangan sampai semua kata dimiringkan atau semua kata diberi dalam tanda kurung penjelasnya gitu. Ini kurang tepat. Jadi strategi yang paling mendekati untuk mengetahui hal itu yaitu bertanya pada orang yang memang tahu. Cuma banyak yang tidak melakukannya. Ini strategi paling sedikit yang dilakukan. Dari 90 penerjemah yang saya kirimkan kuesioner, dari 90 bertanya pada ustadz ataupun hadis scholars ini paling akhir lah kita. Ya, padahal dalam penerjemahan istilah medis misalkan kita bisa bertanya langsung pada dokter kan. Iya. Begitu pula untuk Islamic terms. Ya kalau Islamic term nanya ke saya nggak ngerti juga. Baik kalau Islamic termnya yang khusus, ya. Tapi kalau misalkan ke Pak Dr. Dindin, gampang ya mah kata Pak Dindin. Contohnya seperti itu, Bu. Karena mungkin tidak. Iya, karena mungkin tidak semua punya akses ya Pak ke ahli para hadis scholar seperti itu. Dan googling itu juga tricky kan sebetulnya ya Pak. Kalau kita hanya mencari misalnya hadis dhaif in English itu tidak selalu akurat kan ya. Makanya kalau boleh bercerita sedikit, yang sering saya lakukan adalah menebak dulu terjemahannya menurut saya masukkan di keyword. Kalau banyak yang menggunakan istilah itu di artikel-artikel yang dipublikasikan, saya pakai. Tapi kalau tidak, cari yang lain. Seperti itu. Tapi kalau ya, begitu. Jadi ya balik lagi ke tadi, common practice ya. Ya, betul. Common practice. Common practice. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 14.31 waktu Indonesia Barat. Saya kurang tahu kalau di Sydney jam berapa sekarang. 6.31 sekarang. 6.31. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita sudah sampai di akhir acara ngaji riset bersama PBI. Oh, ini masih ada satu lagi, Pak. Boleh? Satu lagi ya? Boleh, silakan. Baik, pendekatan dari Iwan Munandar. Pendekatan atau strategi apa yang sekiranya sesuai untuk istilah Islam rasa lokal atau Indonesia? Misalkan sigot taklik, halal bihalal, dan lain-lain.
Nah, halal bihalal itu kan not really Arabic ya Pak yang kita tahu Ya, ya. betul. Nah, strategi Ini apa terkait yang budaya. tepat? Betul, very cultural bound. Ya. Di sini ada contohnya doa apa ketika kita membuka majelis, kita suka membaca doa pembuka majelis ya. Yeah. Pertanyaannya, apakah itu perlu diterjemahkan? Nah, ini hal yang menarik. Saya menemukan salah satu mungkin Ibu Bapak untuk Islamic banyak sekali para PhD Indonesia yang sedang belajar di Sydney itu meneliti mengenai kajian Islam dan mereka terhambat pada penerjemahan Islamic term-nya. Itu. Nah, salah satunya adalah apakah perlu atau tidak ini diterjemahkan. Nah, khusus untuk misalkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah perlu diterjemahkan? Bisa kan udah ada terjemahannya. Nah, gitu. Nah, terkait sebuah pidato atau apapun itu namanya formulaic expressions. Nah, terkait formulaic expression bahwa it is only used in a certain occasion, nah itu masuknya ke penerjemahan yang saya maksud itu penerjemahan tidak untuk diterjemahkan. Oh, iya. Karena terkait konteks pidato misalkan atau pengajian, kata itu masih dipakai. Tapi ya, menggunakan dalam tanda kurung ini tentang apa gitu. Khusus untuk formulaic expressions. Karena kalaulah ada yang bertanya, apakah Bismillahirrahmanirrahim perlu? Nah, terkait pertanyaan ini untuk beberapa istilah lokal, tentunya ini ada pengaruh agama ya, tapi sebenarnya ini kuat di dalam budaya. Tapi budaya seperti ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tentunya saya yakin sangat sedikit sekali di bahasa Inggris yang memiliki memiliki kesamaan apa yang dimaksud dengan kata-kata yang budaya tersebut gitu. Jadi kalau saya tidak tahu kalau saran saya ini tepat atau tidak. Umumnya mereka menggunakan kata tersebut dengan betul yang salah satu penanya sebelumnya Pak Taufik ini. Ya tentunya diberikan penjelasan lah. Nah tapi penjelasan itu hanya muncul pada kata pertama. Berikutnya gunakan kata aslinya lagi. Misalkan halal bihalal ya itu dipakai. Ya jadi tanpa menggunakan dalam tanda kurung penjelasnya apa gitu. Jangan. Gitu. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan pemaparan dari Pak Amin bisa menjawab pertanyaan Pak Iwan barusan. Pertanyaan terakhir ini, karena sudah offside 5 menit. Assalamualaikum dari Pak Imamuddin Al-Faqih. Adakah recommended websites mengenai Islamic terms ini? Ya, tadi yang sudah saya sebutkan Pak. Kita bisa merujuk ke di Oxford secara online Islamic Studies. Oxford Islamic Studies. Ada dictionary, ada hasil research. Jadi kita bisa melihat ke common practice yang digunakan Pak di sana. Ada. Atau arti kata itu juga apa? Ada. Tapi ya memang tidak semua kata juga ada gitu. Tapi umumnya kata Islamic terms atau Arabic terms itu ada di dan dengan penjelasnya itu apa. Nah, masalah mana yang dipakai, jadi di situ ada juga dipakai. Apakah ini sudah dipakai di konteks barat atau tidak? Nah, pertanyaannya kenapa kalau begitu dalam penelitian saya kok banyak yang tidak menggunakan itu? Kuncinya dalam researching skill. Ya, jadi ketika mencarinya itu yang kurang lihai. Jadi kalau dikatakan sumber paling memiliki frekuensi terbanyak adalah dengan menggoogle, ya memang kita maklum banyak dengan mudah kan kita cari langsung misalkan. Nah, tapi dengan researching skill yang kuat yaitu mengenai website misalkan salah satu
rujukan Islamic term yang sudah diterima, misalkan di Oxford Dictionary, itu bisa kita gunakan salah satunya. Yang lain ada juga di Australia, tapi hanya kajian misalkan mengenai finance tertentu ya. Tapi kalau di Oxford itu menyeluruh banyak, komprehensif. Tapi kalau untuk di Sydney hanya bagian tertentu untuk finance ada, untuk ya ekonomi. Tapi kalau untuk hal-hal kajian hadis ataupun penjelas dari konsep Al-Quran itu kurang sekali. Ya, terima kasih. Semoga itu juga bisa menjawab pertanyaan. Ini ada yang... Terima kasih, ini sudah ada yang ini. Ya, sudah ada yang Terima kasih Pak Iwan. Betul, betul Pak. Ya, betul. Kalau di pros.com, apakah bisa membantu juga Pak untuk mencari istilah-istilah Islamic terms dalam bahasa Inggris? Ya, untuk kata tertentu mungkin bisa Bu. Ya. Ini karena kita tidak menutupi satu sumber, karena kita mencari sumber sebanyak mungkin. Seperti kata Ibu, mencari setelah ketika banyak digunakan, saya akan menggunakan itu. Iya. Gitu. Tapi memang kita juga harus melihat common practice yang jangan sampai kita menerjemahkan berbeda dari penerjemah yang lain. Ya, begitu. Tapi kalau prozi.com itu kan biasanya semacam ini ya, forum untuk para penerjemah. Kita bisa bertanya kepada penerjemah lain seperti itu. Prozi membantu, ya betul. Betul itu oleh Pak Iwan, betul Pak Iwan. Saya juga salah satunya juga merujuk ke sana Pak, betul. Karena konteksnya di Indonesia itu ada banyak sekali penerjemah dari Indonesia yang di website ini, di Prozi. Ya. Baik, terima kasih banyak. It's a very enriching and interesting topics to discuss. Terima kasih banyak kepada Pak Amin atas pemaparannya yang sangat menarik mengenai materi dan sertifikat. Bagaimana? Ya, materi dan sertifikat insya Allah akan dikirimkan kepada setiap peserta. Terima kasih banyak peserta yang Bapak Ibu yang sudah bersedia bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah menambahkan wawasan atas apa yang kita bahas hari ini. Kita akhiri saja. Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu Kaprodi, Bapak Wakil Dekan 1, dan Pak Amin tentunya. Thank you for everything. Sampai bertemu di acara ngaji riset bersama PBI selanjutnya dengan materi yang lebih seru lagi mungkin ya. Ya. Harganya sudah pulang kayaknya. Yang bermanfaat. Gimana Pak Ruli? Agustus sudah pulang katanya. Oh, Agustus ya. Alhamdulillah. Siap. Berarti mungkin nanti ngaji riset seri keberapa dengan Pak Amin lagi gitu ya. Mau melanjutkan kajian yang belum terjawab hari ini. Islamic terms dari sisi systemic functional grammar. Saya ingin. Seru tuh. Asik. Siap, coming soon. Siap. Hatunun Pak Amin, hatunun hanya bisa menyimak ini di perjalanan. Bang Hatunun. Hatunun Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Amin. Ya, keren sekali. Baik, terima kasih. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. untuk Pak Amin. Clap. Perjalanan kembali ke Indonesia ya. Ya, secepatnya. Nuhun. Sami. Thank you, Dia.
Makasih punya inspirasinya untuk membuat banyak unit. Ada judul, bukan aku mah sebel aja kenapa unit saya nggak pernah ngerjain.